Bantu Chili raih kemenangan, Sanchez, saya senang dengan performa tim. Penyerang Inter Milan, Alexis Sanchez senang dan memuji performa timnas Chili setelah berhasil mengalahkan Paraguay dengan skor 1-0 di babak kualifikasi Piala Dunia. Chili meraih kemenangan krusial ketika bertandang ke markas Paraguay di Asunción pada hari Kamis malam. Alexis Sanchez memainkan peran vital dalam kemenangan Chili. Sang penyerang bermain full 90 menit dan mengambil sepak pojok yang menghasilkan satu-satunya gol dalam laga tersebut setelah kiper Paraguay, Anthony Silva membelokkan bola ke dalam gawangnya sendiri di menit ke-56. Sanchez menjelaskan bahwa komitmen yang ditunjukkan tim itulah yang menjadi faktor kunci kesuksesan mereka di laga ini. Hari ini kami menang karena komitmen yang diberikan oleh rekan satu tim kami, karena semua orang tahu bahwa sulit untuk bermain di sini. Inilah mengapa saya secara pribadi senang dengan kinerja tim, ujar Sanchez. Marco Tardelli, Barella adalah salah satu mezzala terbaik di Eropa. Mantan pemain timnas Italia, Marco Tardelli menilai bahwa gelandang Inter Milan, Nicolo Barella adalah salah satu mezzala terbaik di Eropa saat ini. Masa keemasan Inter Milan akhir-akhir ini, khususnya saat memenangkan gelar Scudetto musim lalu tak lepas dari peran Nicolo Barella di lini tengah yang dianggap sangat vital. Barella dengan sangat baik berperan sebagai mezzala di lini tengah. Selain punya visi bermain menyerang yang mumpuni, Barella juga sering melakukan penetrasi sendiri dari tengah lapangan untuk menciptakan peluang. Tardelli menjelaskan bahwa performa Nicolo Barella kini telah melampaui ekspektasi dan bahkan menjadi salah satu mezzala terbaik Eropa. Barella tidak hanya menjadi salah satu mezzala terbaik di Italia, tetapi juga di Eropa. Ritme permainannya membuat gentar setiap lawan, ujar Tardelli. Agen Brozovic belum penuhi panggilan Inter untuk negosiasi kontrak baru. Agen gelandang Marcelo Brozovic hingga saat ini belum memenuhi panggilan Direktur Inter Milan untuk melanjutkan negosiasi pembaruan kontrak sang pemain. Agen dan pengacara Marcelo Brozovic terus menunda pertemuan dan tidak merespons panggilan dari Inter untuk memulai pembicaraan perpanjangan kontrak. Mereka terkesan mengulur-ulur waktu karena mereka yakin tuntutan kenaikan gaji kliennya tersebut tidak akan disetujui oleh Inter. Berdasarkan laporan sebelumnya, Brozovic meminta gaji baru sekitar 121 miliar rupiah per tahun. Masa kontrak gelandang Kroasia tersebut di klub akan habis pada musim panas 2022 dan oleh karena itu, Inter berupaya keras untuk memperpanjang kontraknya sebelum pergantian tahun. Saat ini, tawaran yang dilayangkan manajemen Inter terpaut cukup jauh dari tuntutan pemain. Hal ini bisa berpotensi terhentinya negosiasi antara kedua pihak, sehingga Brozovic sudah bisa membuka negosiasi prakontrak dengan klub lain mulai Januari ini. Selain itu, Inter telah menetapkan batas akhir kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Brozovic, yakni pada 31 Desember 2021. Hal ini penting dilakukan sehingga klub bisa mulai membuat rencana lebih awal untuk merekrut penggantinya sebelum kontraknya berakhir. Cedera, Bastoni batal bela timnas Italia kontra Swiss. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni urung tampil membela timnas Italia melawan Swiss di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa dikarenakan mengalami cedera. Bastoni mengalami kontraktur otot saat sesi latihan bersama timnas sebelum pertandingan dan itulah sebabnya ia bahkan tidak bisa tersedia di bangku cadangan. Laga Italia dan Swiss telah berlangsung dini hari tadi dan berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil ini membuat pemegang tiket ke Piala Dunia 2022 baru akan ditentukan Senin mendatang, ketika Italia mengunjungi Irlandia Utara dan Swiss menjadi tuan rumah melawan Bulgaria. Direktur Newcastle, PF tak jadi beli Inter karena struktur Serie A berantakan. Direktur Newcastle United, Amanda Stavelli telah mengungkapkan alasan dana investasi publik, PIF, Arab Saudi urung membeli Inter Milan atau AC Milan.
Amanda Stavelli mengatakan bahwa bobroknya struktur Liga Italia Serie A menjadi alasan utama keengganan PIF untuk berinvestasi di sepak bola Italia dan lebih tertarik untuk mengakuisisi Newcastle United. Kami sempat berbicara dengan pihak Inter Milan dan AC Milan, tetapi masalahnya adalah struktur Liga Serie A berantakan. Kami juga sekilas melirik Bordeaux. Tapi kemudian kami tidak lagi tertarik untuk membeli Inter, ujar Amanda Stavelli. Dia juga terlibat secara terpusat dalam setiap pembicaraan yang terjadi antara Suning dan PIF selama 1,5 tahun terakhir. Alessandro Bastoni dari Inter membuat penampilannya yang ke-100 di Serie A. Bek tengah muda ini telah berhasil mengumpulkan 100 penampilan Serie A meski baru berusia 22 tahun. Usia bek yang masih muda saat mencapai tonggak sejarah ini adalah bukti betapa cepatnya dia matang begitu dia diberi kesempatan untuk tampil di divisi teratas di negara ini. De Vrij, Conte belum berbicara dengan saya. Stefan De Vrij menegaskan bahwa dia tidak tahu apapun tentang rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Tottenham Hotspur yang saat ini ditangani oleh mantan pelatih Nerazzurri, Antonio Conte. Setelah ditunjuk sebagai pelatih baru Spurs, Conte santer dikabarkan tertarik untuk memboyong mantan anak asuhnya itu ke London Utara. Namun, saat diwawancarai oleh media Belanda, Ziggo Sport, De Vrij menepis rumor tersebut dan mengatakan bahwa hingga saat ini belum berbicara dengan Antonio Conte. Saya menyangkal rumor ini, saya tidak tahu apapun tentang hal itu, ujar De Vrij. Inter meminta fans untuk memilih siapa kiper yang masuk ke Hall of Fame. Inter telah membagikan video ke halaman Instagram resminya yang meminta para penggemar untuk memutuskan siapa yang selanjutnya akan didakwa ke dalam Hall of Fame sang kiper. Dari berbagai penampilan kiper Inter untuk Nerazzurri selama bertahun-tahun. Captionnya menjelaskan bahwa pilihan 2018 adalah Walter Zenga. 2019 adalah Francesco Toldo. Dan 2020 adalah Julio Cesar. Dengan menggunakan aplikasi Socios yang telah didaftarkan oleh banyak penggemar Inter, mereka dapat memilih kiper mana yang akan menjadi pilihan pada tahun 2021.